Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan, semoga kalian sehat selalu ya, agar bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dengan baik dan tidak ketinggalan. Dan pesan Bapak, tolong jaga kebersihan dan kesehatan kalian, agar kalian bisa terhindar dari virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi, SPD MAK, dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan untuk materi Etika dan Kode Etik Profesi Humas kelas 11 OTKP. Ini materi dan mata pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuki ke materi, Bapak jelaskan sedikit tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama menerapkan etika dan kode etik profesi humas. Setelah itu mengidentifikasi fungsi kode etik profesi. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan etika dan kode etik profesi humas. Setelah itu menguraikan fungsi kode etik profesi. Ini kompetensi dasar dan indikator kita hari ini ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang pertama, pengertian etika dan kode etik. Yang pertama, dari asal-usul, kata etika berasal dari Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai yang mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Inilah pengertian etika dan pengertian kode etik profesi. Jadi tolong dipahami anak-anak. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Setelah itu, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Inilah fungsi dari kode etik profesi ya anak-anak. Tolong dipahami dan dilihat benar-benar. Oke, kita masuki ciri-ciri etika, di mana yang pertama tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Setelah itu bersifat absolut atau mutlak. Setelah itu terdapat cara pandang dari sisi batinia manusia. Setelah itu berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Inilah ciri-ciri etika ya anak-anak, tolong dilihat dengan seksama, dilihat dengan benar-benar ya. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu macam-macam etika. Di sini macam-macam etika ada dua, yaitu etika filosofis dan etika teologis, di mana etika filosofis lebih bersumber dari pemikiran dan tindakan manusia. Dengan demikian, etika muncul dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Sedangkan etika teologis yang merupakan etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum.
Inilah macam-macam etika ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu jenis-jenis profesi. Yang pertama, dokter, di mana tugasnya ini tahu kan, sebagai penyembuh atau sebagai kalau kita sakit kita berobat ke dokter. Tentara, polisi ini sebagai keamanan negara. Pilot sebagai pembawa pesawat terbang. Kemudian pramugari itu yang ada di dalam pesawat. Guru itu profesi bapak. Dan guru-guru lainnya di SMK Trikarya. Koki itu adalah chef yang dimaksud dengan biasanya kalian sebut dengan tukang masak. Kemudian psikolog, di mana itu tentang menangani kejiwaan dan lain sebagainya. Dan profesi lain-lainnya masih banyak ya. Ini jenis-jenis profesi yang Bapak cantumkan, hanya sebagian. Yang lainnya boleh kamu lihat dan kamu searching di Google ya anak-anak. Oke, kita masuki tujuan kode etik. Yang pertama, agar profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabah. Setelah itu sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Setelah itu ketaatan dari tenaga profesional terhadap kode etik yang ada merupakan sebuah ketaatan yang naluriah. Inilah tujuan kode etik ya anak-anak, ada 3. Tolong dipahami dan disimak dengan baik-baik. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, anak-anak boleh japri Bapak, chat Bapak melalui WA Bapak ya, yang Bapak lampirkan di pertemuan pertama. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, anak-anak boleh bertanya. Jadi materi kesimpulan kita hari ini tentang kode etik dan profesi kode etik. Di situ ada tujuan kode etik, macam-macam dan fungsi kode etik. Bisa kamu ulang-ulang dan baca-baca di rumah ya untuk kesimpulan materi hari ini itu tadi tentang kode etik, pengertian kode etik, profesi, jenis-jenis profesi, dan lain sebagainya. Oke, pesan Bapak sekali lagi, kamu tetap semangat. Ya, walaupun kita belum bisa tatap muka, dan pesan Bapak rajin-rajin untuk mengulang pelajaran dan rajin-rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengerjakan LKS, LK, dan sebagainya agar nilai kamu tetap tinggi dan tidak rendah di semester nanti. Dan satu lagi, dalam keadaan seperti ini, harus rajin-rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, jauhi keramaian, kemudian apabila keluar rumah tolong memakai masker. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.